Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali walaupun hanya melalui virtual. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi panutan buat kita semua. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu bangga-banggakan, untuk hari ini kita akan belajar subtema 4 pembelajaran 2. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1 bersama dengan Ibu Ana dan sekarang Bapak Guru akan melanjutkan. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai, untuk hari ini pembelajaran kita itu sebenarnya ada 3 ya, seperti biasa ada 3 pembelajaran kita. Tapi yang akan Bapak Guru sampaikan, yang akan Bapak Guru jelaskan itu hanya 2, karena yang ketiga itu adalah muatan PJOK dan seperti biasa nanti akan dijelaskan secara mendalam oleh Ibu Ulfa, guru PJOK kita. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama membaca doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat anak-anakku pahami dengan baik dan tentu saja kita berharap supaya semoga bisa berkah untuk anak-anakku semua dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Mari kita tundukkan kepala, mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya. Nah, anakku sekalian, kita sekarang sudah ada di subtema 4 ya, subtema terakhir dari perkembangan teknologi ini. Sekarang kita ada di pembelajaran kedua. Nah, untuk di pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang transportasi air ya, transportasi. Tentu saja karena ini adalah perkembangan teknologi ya, kita akan belajar bagaimana perkembangan untuk transportasi air itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya di dalam pembelajaran 2 ini saya awali dulu dengan menjelaskan materi pembelajaran kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 3 tetapi 2 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu kita akan belajar menuliskan kembali isi cerita dalam teks teknologi transportasi. Sebentar akan ada teks ya. Kemudian nanti kita akan belajar untuk menentukan kalimat pokoknya dulu, kalimat utamanya. Kemudian setelah itu baru kita akan menuliskan isi dari cerita tersebut, isi dari paragraf yang isi dari cerita paragraf per paragraf. Kemudian yang kedua kita akan belajar untuk mengidentifikasi keragaman individu. Sebentar juga akan ada teks, kemudian nanti anakku akan diajak untuk melihat apa sih keragaman yang diceritakan atau disampaikan dalam teks tersebut. Oke, kita lihat anak-anakku sekalian materi pembelajaran kita. Yang pertama kita perhatikan dulu teksnya atau bacaannya tentang transportasi air. Ya, ayo membaca. Ada berbagai jenis alat transportasi yang dapat digunakan. Setiap alat transportasi mengalami perkembangan. Salah satunya adalah kapal laut. Bacalah informasi perkembangan kapal pada teks berikut. Bacalah teks dengan suara nyaring. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya ingatkan kembali bahwa kalau kita berbicara masalah transportasi, berarti ada 3 alat transportasi itu. Ada transportasi udara, ya, ada transportasi darat, dan ada transportasi laut. Nah, untuk pembelajaran 2 ini yang akan kita pelajari itu adalah perkembangan transportasi laut ya. Iya, itu kapal. Nah, kalau anak-anakku perhatikan di sini gambarnya, di situ ada kapal layar ya. Kemudian kapal feri. Tetapi kapal layar pun ini bukanlah yang pertama ya, tetapi dia setelah
dikenal dengan kapal yang masih menggunakan dayung ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya. Diceritakan di sini transportasi air. Dan aku boleh perhatikan bukunya di halaman 95 atau memperhatikan layarnya Bapak Guru. Ya, kalau menggunakan HP mungkin lebih baik didengarkan suaranya Bapak Guru melalui HP, kemudian dilihat langsung di bukunya. Tapi anak-anakku yang menggunakan laptop ya mungkin agak jelas, kalau sudah jelas ya, kalau menggunakan laptop jelas kelihatan di layar Bapak Guru. Kita sama-sama membaca ya. Transportasi air. Alat transportasi air mengalami banyak sekali perubahan dari waktu ke waktu. Sejak dahulu, transportasi lewat air dilakukan menggunakan kapal. Kapal pada zaman dahulu masih sangat sederhana. Kapal dibuat dari kayu, kulit, tulang hewan, atau batang dalang-alang. Kapal tersebut digerakkan dengan menggunakan dayung. Selanjutnya, kapal dibuat dengan dilengkapi layar berbentuk kain persegi. Ini dia maksudnya. Jadi anak-anakku sekalian, sebelumnya ternyata orang-orang dahulu itu hanya menggunakan kapal itu yang sederhana sekali. Ya, kapalnya bahkan terbuat dari kayu, kulit, tulang hewan, atau batang alang-alang. Ya, dia belum menggunakan layar, apalagi menggunakan mesin. Dia baru menggunakan dayung. Selanjutnya, kapal dibuat dengan dilengkapi layar berbentuk kain persegi. Ya, jadi sudah seperti ini, sudah ada layarnya. Jika tidak ada angin, layar tersebut dilipat dan pelaut terus mendayung. Nah, tapi ini karena layar ini bisa berfungsi ketika ditiup oleh angin. Ya, jadi ini layarnya yang menahan angin sehingga kapalnya bergerak ya. Kapalnya bergerak. Ini juga kendali juga ada di sini. Ya. Nah, kalau tidak ada angin atau anginnya hanya lambat ya, tidak bisa mendorong kapalnya, berarti ini layarnya dilipat, kemudian nanti akan dikembali mendayung ya. Mesin kapalnya kembali. Layar tersebut lipat dan pelaut harus mendayung. Makin lama ukuran kapal lama, semakin layar semakin besar. Sistem kemudi belum ditemukan. Sistem kemudinya belum ada setirnya ya. Belum ada setirnya. Jadi dia dikendalikan dari layarnya saja ini. Kapal diarahkan dengan bantuan dayung besar di bagian belakang kapal. Jadi layarnya sudah bisa menggerakkan kapal, tetapi belum ada setirnya untuk membelokkan. Ya, dibantu dengan dayung di bagian belakang besar. Jadi kalau di dayung sebelah kanan, berarti nanti kapalnya akan belok ke kiri. Kalau mau dibelokkan ke kanan, berarti didayung di sebelah kiri. Nah, penemuan mesin uap mempengaruhi perkembangan alat transportasi air. Mesin uap, gerakan kapal tidak lagi bergantung pada angin. Tenaga uap digunakan untuk menggerakkan baling-baling kapal. Selanjutnya, mesin uap diganti dengan mesin diesel sehingga kapal dapat melaju lebih cepat. Jadi, setelah ditemukan mesin uap, sudah mulai tidak digunakan lagi layar dan dayung. Ya, sudah menggunakan uap. Bahkan setelah uap, ditemukan lagi diesel, ya, mesin diesel yang menggunakan bahan bakar solar. Dengan begitu kapal akan semakin cepat. Ini jenis kapal ada bermacam-macam. Setiap jenis kapal memiliki kegunaan masing-masing. Ada kapal pesiar besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang ingin bertamasya di laut. Ya, jadi ada kapal pesiar ya, yang kapal elit itu disewa mau pergi bertamasya di laut. Kemudian ada kapal tongkang ya, untuk mengangkut hasil tambang, ya. Hasil tambang batu bara, ya, atau tambang pasir di pulau-pulau itu kemudian diangkut menggunakan kapal tongkang. Kapal tongkang ini yang ditarik oleh kapal kecil ya, kapal kecilnya kemudian kapal tongkang. Dan ada juga kapal feri. Nah, ini dia gambarnya kapal feri. Ini biasa anak-anakku kalau misalnya ada di misalnya orang yang
pulau ya. Aku melihat di pelabuhan itu ada kapal besar, kemudian truk itu atau mobil-mobil itu antri naik di atas kapal, itu mau berpindah dari pulau ke pulau, misalnya Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi. Mobilnya itu yang dipindahkan dari Jawa ke Sulawesi atau Sulawesi ke Jawa itu dipindahkan kapal-kapal truk bawa sayur misalnya dari gang put sayur, kemudian kapal tersebut bawa mobil yang penuh dengan itu dibawa ke misalnya itu kapal feri ya. Kapal feri juga dapat menyeberang berbagai kendaraan seperti mobil, bus, dan sepeda motor. Sudah saya jelaskan ya. Nah, sekali ya, kita sudah membaca, tentu saja anakku diharapkan sudah bisa memahami apa yang kita baca tadi. Sekarang sini ada tabel. Di tabel ini akan kita isi cerita. Ceritanya ya singkat saja sesuai dengan informasi yang anakku dapatkan dari setiap paragraf. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut? Tentukan kalimat utama setiap paragraf. Setelah itu, tuliskan kembali isi cerita setiap paragraf secara ringkas dan pada tabel berikut. Jadi anak-anakku sekalian, ada dua yang akan kita lakukan. Yang pertama, anakku menentukan dulu tema kalimat utamanya. Setelah itu, tuliskan kembali isi cerita dari paragraf. Nah, ini anak-anakku sekalian, di bacaan tadi, transportasi air ini kan ada 4 paragraf ya. Paragraf pertama itu kan dari sini sampai sini. Kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Kita coba lihat dulu paragraf pertama ya. Dan aku bisa baca kembali, kemudian pahami dengan baik, baru tentukan yang mana sih kalimat utamanya. Nah, anak-anakku sekalian, saya ingatkan kembali, kalimat utama itu adalah pokok dari kalimat yang didapat ide pokok. Kemudian setelah kalimat utama itu yang lain itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Alat transportasi air mengalami banyak sekali perubahan dari waktu ke waktu. Jadi inilah kalimat utamanya. Adapun ini sejak dahulu transportasi lewat air dilakukan menggunakan kapal. Kapal pada zaman dahulu masih sangat sederhana. Kapal dibuat dari kayu, kulit, tulang hewan atau batang alang-alang. Kapal tersebut digerakkan dengan menggunakan dayung. Jadi ini kalimat-kalimat yang kedua dan sampai terakhir ini adalah kalimat penjelas dari transportasi air yang mengalami banyak sekali perubahan dari waktu ke waktu. Ya, jadi inilah kalimat utamanya anakku sekalian. Ya, adapun informasinya atau isi ceritanya, ya tentu saja kalau anakku ditanya isi ini mungkin akan macam-macam atau cara anakku menyampaikan. Tapi yang jelas isinya itu adalah perkembangan teknologi atau transportasi air, yaitu perubahannya yang diceritakan. Ada mungkin yang hanya sampaikan dulu orang menggunakan kapal yang sangat sederhana dari batang kayu. Dan ada mungkin yang hanya menyampaikan orang dulu hanya menggunakan kapal dari kayu yang terbuat dari kayu, kulit, tulang hewan atau alang. Kapal orang dulu hanya digerakkan dengan menggunakan dayung. Tentu saja nanti anak-anakku akan berbeda-beda, tetapi nanti Bapak Guru akan melihat apakah cocok dengan informasi yang ada di sini, di cerita yang ada di sini, atau aku di S3 mungkin ada yang bisa menyampaikan secara keseluruhan isi ceritanya, ada juga yang baru sedikit-sedikit, tapi itu tidak apa-apa ya. Bapak Guru bisa memaklumi kalau ada yang hanya menyampaikan sedikit, boleh. Yang penting ceritanya ada di dalam, bahwa yang diceritakan itu adalah perubahan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu ya, itu intinya. Sekarang anak-anakku sekalian, untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, silakan anak-anakku latihan dan boleh dicoret-coret di sini,
Paragraf kedua itu isi ceritanya apa, paragraf ketiga isi ceritanya apa, begitupun dengan paragraf ke ya. Silakan berlatih. Di sini kemudian setelah ditulis kembali dibaca lagi apakah sudah cocok, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum ya diperbaiki. Atau boleh nanti disuruh mamanya atau kakaknya di rumah dicek apakah sudah benar atau tidak ya. Kemudian anak-anakku sekalian, kita pindah ke materi yang kedua. Di materi yang kedua ini kita akan melihat keragaman individu ya. Nah, kita baca dulu, ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 4 siswa. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Berilah garis bawah yang menunjukkan keragaman di lingkungan sekitar. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mencari kata atau kalimat di sini yang menunjukkan keragaman. Ya, keragaman di sini. Coba kita baca dulu dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga ya. Teks ini kita lihat apakah ada, ya tentu saja ada ya, yang menunjukkan tentang keragaman. Kita coba latihan sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Lani bersama ayah dan ibunya mengunjungi saudaranya di Bali menggunakan transportasi bus. Ya, bus merupakan salah satu alat transportasi darat. Untuk sampai di Bali, bus yang ditumpangi Lani harus diseberangkan dengan menggunakan kapal laut. Nah, ini tadi ya. Jadi kapal lautnya ini tentu saja ya ferry ya, seperti yang tadi dibacaan di sebelah. Bus dinaikkan ke dalam kapal feri dan menempati ruangan khusus, sedangkan para penumpang menempati ruangan khusus penumpang. Jadi terpisah, ada tempat penumpang, ya, ada tempat orang, ada tempat busnya tersendiri, ya, ada tempatnya masing-masing. Lani duduk di samping ayah dan ibu. Lani mengamati teman penumpang kapal laut. Ada penumpang dewasa dan ada penumpang yang masih anak-anak. Coba perhatikan anakku sekalian, di sini sudah muncul ya keragamannya, mengamati keragaman penumpang kapal laut. Jadi ada penumpang dewasa dan ada penumpang yang masih anak-anak. Ini adalah sebuah keragaman. Lani juga melihat penumpang dari berbagai daerah. Nah, berbagai daerah ini juga beragaman, teman ya. Mereka berbicara dengan bahasa daerah asal karena dari daerah yang bermacam-macam. Daerah itu saja juga bermacam-macam. Ya, lain daerah lain bahasa daerahnya. Jadi sudah ada 3 keragaman. Nah, dari keragaman umur ya, ada dewasa dan anak, kemudian ada daerah. Perjalanan terasa nyaman dan menyenangkan. Para penumpang mengikuti petunjuk keselamatan. Meskipun berasal dari berbagai daerah, para penumpang saling menghormati. Yang selalu anak-anakku ya, selalu Bapak Guru ingatkan bahwa apapun perbedaannya itu kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Para penumpang menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu penumpang yang lain. Kita bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain ya, tentu saja ketertiban akan terjaga ya. Terjaga ketertibannya. Tidak tidak ada perselisihan yang terjadi karena mereka saling Nah, anak-anakku sekalian, kita coba diskusikan. Di sini ada 5 ya, kita coba diskusikan beberapa pertanyaan. Tapi ini kita tidak praktekkan langsung ya, karena kita tidak di sekolah. Tapi tidak apa-apa, anggap saja kita sedang berdiskusi. Yang pertama, yang harus dijawab sebagai bahan diskusi kita, keragaman apa yang terdapat pada cerita tersebut? Ini sudah tahu jawabannya semua ya. Keragaman apa yang terdapat pada cerita tadi sampaikan bahwa keragaman itu paragraf yang kedua di sini. Ini umurnya penumpang dewasa dan yang kan contoh keragaman
paragraf akhir juga dijelaskan. Di situ mereka saling menghormati. Kemudian yang ketiga ini, matilah keragaman yang terdapat di antara diskusimu. Ini tentu saja kita tidak bisa menjawab ya, jawab secara apa ya, dengan kenyataan ya, karena kita tidak melakukan diskusi secara langsung secara berkelompok di kelas ya, sehingga kita hanya bisa membayangkan, oh kira-kira kalau misalnya kita sedang berkumpul dalam satu kelompok, keragamannya itu seperti apa ya. Ya, sebagai gambaran saja biasanya kalau kan di situ ada kelompoknya laki dan kelompoknya, satu kelompok itu terdiri dari kelompok laki-laki dan perempuan. Itu adalah salah satu keragaman ya. Tuliskan contoh cara menyikapi keragaman yang terdapat dalam kelompok diskusimu. Ya, sama dengan yang tadi disampaikan. Caranya menyikapinya ya tidak saling mengejek ya, tidak saling mengejek antar. Kemudian tuliskan hasil diskusimu seperti di contoh keragaman. Intinya bagaimana? Itu anak-anakku sekalian, seandainya kita diskusi langsung di sini, nah, Pak Guru pasti akan kesempatan mungkin 1 menit mengisi ini tak langsung diperiksa satu-satu. Setelah di sini kita lihat siapa-siapa yang paling benar, apa yang belum bisa. Tuh, aku sekalian, karena 2 materi selesaikan dan untuk materi akhir ini karena berkaitan dengan PJOK harus PJOK, kita langsung saja lihat latihannya ya. Jadi anak-anakku bisa baca sendiri itu ya. Sekarang latihan ini anak-anakku 4 pertanyaan, 4 soal. Kita coba lihat dulu yang kita. Kalau nomor 1, tuliskan urutan perkembangan alat transportasi air berikut. Itu tuliskan cerita singkat sesuai tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anakku boleh membuka kembali tadi teks tentang transportasi laut ya. Di transportasi laut sudah dijelaskan itu bagaimana perkembangan. Jadi kalau anak-anakku sekalian perhatikan, ini adalah kapal yang menggunakan layar. Ini sudah menggunakan uap atau diesel ya, mesin diesel. Kemudian ini baru menggunakan dayung. Nah, kalau kita perhatikan di sini anak-anakku sekalian, tentu saja ini ABC ini adalah tidak benar. Yang benar itu adalah dari dayung dulu ya, di dayung dulu. Kemudian ini seperti yang tadi dijelaskan di depan ya, bacaannya. Pertama menggunakan dayung, kemudian berkembang sudah mendapatkan menggunakan layar ya. Kemudian setelah itu ya menggunakan mesin uap atau mesin diesel. Berarti urutannya itu adalah C, A, B. Untuk yang kan cerita singkat, anak-anakku boleh menuliskan pertama di sini, anggaplah ini 1 paragraf, kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga. 1 paragraf boleh diceritakan 1 ya 2 atau 3 kalimat ya. Yang baru mampu menuliskan 1 boleh tuliskan 1 ini. Yang jelas nanti akan berbentuk sebuah cerita perkembangan transportasi laut dari yang mendayung. Kalau apa yang berubah atau di 1. Jadi anak-anakku sekalian, kalau mengingat waktu di kelas 2 menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri seperti ini juga, mulai dari kapal yang didayung, kemudian berkembang menjadi kapal yang menggunakan layar, dan berkembang lagi kapal yang menggunakan uap atau mesin diesel. Tapi ini tidak saya tugaskan karena saya sudah lihat tadi, saya sudah baca-baca, ternyata menurut Bapak Guru yang paling cocok untuk saat ini dikerjakan oleh anak-anakku itu adalah nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi ini tugas kita anak-anakku sekalian. Nomor 2, tuliskan 5 contoh keragaman individu di lingkungan sekitar ya. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan dilihat, diamati sekitarannya.
di rumahnya atau di lingkungan rumahnya, kemudian dituliskan di situ 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh keragaman individu yang anak lihat. Kemudian yang ketiga, bacalah cerita berikut. Rina dan Rati berteman. Risa dan Rati berteman. Risa suka sekali makan pempek. Namun Rati tidak menyukai makanan keragaman tersebut. Ya, kegemaran temannya tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Rati jika Risa menawarkan makanan kesukaannya? Jadi anak-anakku sekalian, coba anak-anakku bayangkan ketika anak-anakku tidak menyukai suatu makanan, kemudian ada teman yang sangat suka dengan makanan itu, kemudian makanan itu ditawarkan kepada anak-anak. Kira-kira sifatnya anak-anakku bagaimana? Jadi anak-anakku membantu Rati, kira-kira bagaimana sikapnya Rati, ya, Rati yang ditawari makanan yang sebenarnya dia tidak suka, tetapi disuka sekali oleh temannya. Ya, si Risa ini suka makan pempek, tapi Rati tidak suka. Kemudian Risa mari makanan tersebut kepada Rati. Kira-kira bagaimana sikapnya Rati? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana sikap Risa saat mengetahui Rati tidak menyukai makanan yang ia tawarkan? Nah, ternyata Risa tahu, ya, kalau Rati sebenarnya tidak menyukai pempek, padahal dia sudah menawarkannya. Kira-kira bagaimana caranya dia menghargai, ya? Kira-kira bagaimana caranya dia, bagaimana sikapnya, ya, Risa terhadap Rati? Oke, baik anak-anak. Jadi ini nomor 2 dan nomor 3 silahkan dijawab sesuai dengan kemampuan yang anakku sekalian, ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.